Lalu Anda tunaikan sholat. Allahu Akbar. Rasakan bagaimana perbedaan yang kedua. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Ustaz dan teman-teman yang hadir diberkahi dan diikhlaskan kehadirannya. Semoga Anda termasuk di dalamnya. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana cara salat khusyuk? Terima kasih, jazakallahu khair. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu tidak mudah kecuali bagi orang khusyuk. Siapa orang khusyuk itu? Ayat 46-nya. Cara pertama, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Kalau Anda ingin khusyuk dalam salat, rasakan saat akan salat bahwa Anda akan berhadapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menghadap Allah. Bagaimana merasakan menghadap Allah? Gini cara gambarannya. 1. Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, ketika mendengar panggilan dari masjid, Anda akan menghadap, maka kenakan pakaian terbaikmu. Pakaian terbaikmu. Anda dapat undangan dari teman Anda. Maaf, ada resepsi besok, ada undangan jam 10 pagi. Anda siapkan pakaian paling bagus. Anda siapkan pakaian paling bagus, sepatunya bagus, bahkan pesan dari toko yang baru, dan sebagainya. Untuk memenuhi apa? Undangan. Datang ke resepsi, cuma salaman, makan gak bisa nambah. Ya, Masya Allah, sekali lewat, foto-foto, pulang. Menyiapkan pakaian luar biasa. Anda diundang oleh Allah 5 kali dalam sehari. Kebutuhan diberikan, rezeki diberikan, kesehatan dimaksimalkan. Maaf, kesulitan kemudian dimudahkan, segalanya diberikan. Dan tidak ada yang mengundang seperti Allah 5 kali dalam sehari. Tiba-tiba Anda datang dengan pakaian yang biasa-biasa saja. Jadi kalau Anda ingin datang dalam kekhusyuan, kata Allah, pertama kali, kenakan pakaian terbaik. Kalau tidak percaya, silakan rasakan perbedaannya. Nanti malam, Anda sholat menggunakan kaos oblong. Pakai kaos oblong. Bawahnya untuk laki-laki, pakai celana misalnya sebatas lutut turun sedikit ke bawah. Lalu Anda tunaikan sholat. Allahu Akbar. Rasakan bagaimana perbedaan yang kedua. Anda kenakan pakaian yang paling halal. Kenakan pakaian kokonya. Kenakan sarungnya. Kenakan wewangiannya. Kenakan kemudian jasnya. Pakai jubahnya. Pakai pecinya. Dengan suasana yang sangat indah. Begitu Anda mengenakan pakaian terbaik, akan ada suasana lain dalam jiwa Anda. Kedua, Quran surah kelima ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalat faghsilu wujuhakum. Hai orang-orang beriman, kalau ingin salat sempurnakan wudunya. Sempurnakan wudunya. Jangan asal wudu, jauhi sembarangan wudu, kata Quran. Kalau Anda ingin khusus salatnya, sempurnakan wudu dengan baik. 3, ini yang paling penting. Saya akhiri. Wa annahum ilaihi raji'un. Raji'un. Ini sudah semakin malam. Kalau Anda mendengar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang terbayang? Akan meninggal. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan rasakanlah barangkali itu adalah salat terakhir yang Anda kerjakan. Mungkin dalam salat itu Anda akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selamanya. Kenapa kamu kenakan pakaian terbaik yang halal? Kenapa kamu berwudu dengan sempurna? Karena barangkali pakaian itulah pakaian terbaik yang akan kamu kenakan akhir dalam kehidupanmu. Jadi bagian ketiga kata Allah, rasakan setiap kali akan sholat, hadirkan sholatan muwadda'. Rasakan seperti sholat yang terakhir yang mungkin kita akan kerjakan dalam hidup kita. Contoh. Mas, nama siapa? Ya? Raihan dipanggil Allah. Apa maknanya? Baik. Raihan dalam sholat 5 waktu, tandanya masuk waktu sholat apa? Adzan. Adzan artinya apa? Siapa yang panggil? Allah. Tiap hari kita dipanggil Allah. Adi Hidayat dipanggil Allah. Raihan dipanggil Allah. Fuad dipanggil Allah. Yang manggil Allah. Di antara sekian panggilan itu bukan sekedar panggilan biasa. Barangkali itulah panggilan terakhir dalam kehidupan kita. Bukankah ketika Anda katakan si fulan dipanggil Allah artinya dipanggil untuk selamanya? Ada untuk selamanya. Ada panggilan kekuatan untuk kita supaya menjalani kehidupan lebih baik. Karena itu ketika Anda dipanggil oleh Allah, tunaikan keadaan sholat. Maka rasakan pada saat itu, mungkin ini sholat terakhir yang mungkin saya lakukan dalam kehidupan kita. Share, silahkan cek di YouTube. Lihat tayangan-tayangan teman-teman. Bagian terakhir ini, Allah bahkan tampilkan kepada kita lewat fenomena yang terjadi selama ini. Ada orang dalam keadaan sujud, begitu bangkit, tiba-tiba meninggal. Ada orang sujud, tiba-tiba tidak bangun-bangun lagi. Dan kebanyakan yang hadir sekarang ini, kita lihat bukan hanya orang Arab. Ada orang Indonesia, ada dari Jawa Timur, ada yang dari Malang, ada yang dari Banten. Bahkan yang paling hebat, ada orang sedang itikaf. Ini kisahnya luar biasa. Seorang kakek, soleh, ahli masjid, tidak meninggalkan masjid di akhir kehidupannya.
Tiba-tiba datang orang dari satu negara di Timur Tengah, datang kepada beliau mengatakan, saya ingin bangun masjid di sini, yang rawat tapi hanya Anda. Coba Pak bayangkan ya, siapa orang yang ngutus orang yang dari Timur Tengah datang, mengatakan saya pengen bangun masjid di sini, tapi yang merawat cuma Anda. Kalau bukan Allah yang kirimkan, mustahil. Ahli masjid, rajin sholat, di akhir kehidupannya, coba lihat baik-baik. Dibangun masjidnya, dirawat oleh beliau. Beliau yang rawat, beliau yang bersihkan, beliau yang imami dan sebagainya. Tiba-tiba Ramadan di Jumat yang terakhir. Waktunya ba'da asar. Menunggu waktu buka. Tiba-tiba sedang bersandar i'tikaf di masjid. Sambil tiduran, malam melek, zikir. Tiba-tiba, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang lain sedang sujud, yang lain tiba-tiba sedang ruku, yang lain duduk di antara dua sujud, yang ini sedang menunggu tiba-tiba waktu buka, merem melek, ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah, meninggal dalam keadaan itikaf di masjid yang dirawatnya, dibangunnya dalam keadaan ibadahnya. Masya Allah. Merem melek, meninggal. Antum merem melek di belakang belum meninggal juga tuh. Cek. Barangkali Allah menantikan amalan terbaik kita. Jadi kalau Anda ingin khusus salatnya, coba rasakan setiap kali akan salat, mungkin ini salat terakhir dalam kehidupan saya. Ingin meninggal dalam keadaan salat? Nanti malam tahajud, insya Allah. Kalau tiba waktunya, tapi kalau bukan waktunya, kita tidak bisa memilih. Tidak bisa memilih. Maut itu gaib sifatnya. Bisa Anda duluan, saya belakangan, bisa. Bisa ditukar, bisa. Saya belakangan, Anda duluan, mungkin. Ya. Atau mungkin saya duluan, setelah Anda, bisa. Ya. Like and subscribe.